terus akhirnya ya itu pakai puter badan, hancur bos, wajahnya ini hancur. Temen saya cerita itu wajahnya hancur, Sisi kiri. sisi kirinya itu. Bukan bener yang kamu itu pembenaran. Iya, Artinya kalau misalkan bener menurut saya kan belum tentu bener menurut Mas Gobil. iya betul, Belum tentu bener menurut agama. iya betul, Belum tentu bener menurut negara. betul. Nah kalau bener hanya dari salah satu 4 poin itu ya pembenaran aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawa Adventure. Sebelum mulai cerita, sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support dukung channel Samawa Adventure dan kegiatan gue untuk melakukan ekspedisi 30 gunung 30 jus yang insya Allah jus kelima akan gue ajakan di Gunung Sindoro minggu ini. Jadi kalau besok ini tayang berarti malam Sabtu, hari Sabtu paginya gue pembacaan jus 5. Oke, sekarang gue masih di Jogja dan di sebelah gue ada senior. Ada senior gue ini, ada Mas. Wah, enaknya kenalin sendiri Mas Gobil ya. Kenalin diri deh Mas. Oke. Monggo. Oke, selamat ya. Nama saya biasa dipanggil Gobil kalau Mas pas Gobil. acara ndaki-ndaki gitu. Kalau pas di rumah juga latah, teman-teman manggil saya Gobil. Di Gobil. tongkrongan ojek juga Gobil gitu. Jadi ini Mas Gobil. Jadi gue ketemu Mas Gobil nih nggak sengaja. Waktu itu pengen makan mie ayam. Pengen duduk di luar. Terus ada Mas Gobil di situ. Ngobrol panjang lebar. Akhirnya Mas main ke angkringan. Jadi Mas Gobil punya angkringan daerah apa Mas? Itu Bandung Suwuk. Bandung Suwuk. Wah, Ya. Jadi dekat buat kali. teman-teman daerah isi Hmm. yang pengen nongkrong di angkringan boleh mampir tempat Mas Gobil ya. Gitu. Mas Gobil, Oke. ini kan ibaratnya kalau bicara pendakian, Mas Gobil pernah bilang ke saya kalau wah udah lama nih Mas udah nggak naik. Tapi kan sepanjang obrolan Mas Gobil nih masih hafal banget gitu kan. Beda ya maksudnya kalau naik gunung cuma 1-2 kali terus udah Aha, nggak akan detail. iya. Tapi kalau begitu saya pas ngobrol sama Mas Gobil, wah ini bener-bener orang gunung asli nih. Sampai ke detail-detail pos dan tikungannya beliau hafal gitu. Bayangin yang udah ditinggalin berapa tahun kira-kira gunung Mas? Saya terakhir ndaki itu 2002. Wah, 2002 bayangin sekarang. Tapi 2002. jedanya dari 98 itu aktif, sering. Nah, Dari yang sendiri sampai rombongan sama yang pertama kali ngenalin saya gunung itu namanya Grama Surya Pepala, berarti Grama Surya Pecinta Alam gitu. Itu dari anak STM dulu di Jogja. Itu setelah itu saya kadang penasaran kalau pas nggak punya temen, saya ndaki sendiri, wong jelas punya keyakinan kalau di gunung pasti ada temen gitu. oh iya, pasti rame lah ya. Mas. Nah iya. Betul. Mas Gobil ini mau nyeritain pengalaman tentang apa nih sekarang? Dulu saya pernah nyoba ndaki di Sumbing. Nah, di sana ketemu sosok yang namanya Sally gitu. Wah, Sally, seperti apa rupanya Sally, seperti apa nasibnya Sally, dengerin cerita sampai habis. Gua sempat denger sedikit dan ser gitu kan. Kita denger lengkapnya. Monggo Mas, silakan dimulai. Dulu itu kalau ndaki biasanya, itu pas ketemu Sally itu kebetulan saya bawa ikut karena belum senior amat. Jadi saya ikut rombongan naik bis dari Demak Ijo, terus turun lagi ke Terminal Magelang, terus naik lagi bis yang jurusan Wonosobo itu. Nah itu turun di Garung, terus camp kita, sewa tempat. Kalau dulu itu sekitar 20.000 di tahun 99 itu ya. Oh, berarti ini kejadian tahun 99 ya Mas? Iya. Oke. Itu 20.000. Itu saya 9 orang. Terus biasanya kalau kita ndaki itu nunggu kalau udah malam, karena
mata kita itu suka ketipu kalau siang-siang kayak perjalanannya jauh gitu loh. Kalau malam kan gelap, jadinya kita jadinya kita enjoy di jalan terus. Setelah sampai itu udah waktunya naik jam 9 malam itu. 9 orang naik. Nah, biasanya 9-9-nya itu kalau udah letih di jalan itu terus pakai ini apa partnernya sendiri-sendiri. Jadi udah jalannya udah nggak ngegrombol gitu. Udah masing-masing. Iya, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang gitu. Nah, karena itu ganjil, kan jadi ada yang 3 orang. Nah, kebetulan saya yang 3 orang itu salah satunya saya. Kebetulan yang 2 orang ini ngobrolnya kan asik, saya jadi kayak terkucil gitu. Nah, terlepasnya lah saya dari yang 2 orang itu, ya cuman sendiri jalan. Nengok belakang kayak masih jauh, nengok depan juga jauh. Akhirnya saya terima karena saya takut yang ngejar yang depan. Setelah ngejar letih, kehabisan nafas gitu. Ya udah saya terus berhenti, akhirnya pasrah di situ. Udahlah nunggu yang belakang aja karena saya memang kelelahan gitu. Terus akhirnya sampailah yang di belakang. Nah, udah agak tenang, terus nyalain rokok, jalan lagi. Ternyata yang depan udah bikin camp istirahat di Pasar Setan itu. Ada yang bilang itu Pasar Watu, tapi kalau menurut saya ya udah tempat yang agak landai gitulah. Tapi kalau buat camp susah juga, jalannya agak miring gitu. Areanya banyak batu-batuan gitu. Nah, terus setelah mereka enjoy sama nikmatan minuman, ya ada juga sih yang minum mabuk gitu. Minum mabuk. Ya masih masa-masa kenakalan. Nah, iya, masih remaja. Zaman dulu masih sering kayak gitu, Mas. Kalau sekarang saya udah enggak. Nah, itu terus mesti ada juga kan temen yang nggak suka gabung ngobrol gitu. Terus kebanyakan dari mereka sih karena itu 9 orang itu 3 orang cewek. Nah, 4 orang cowok, termasuk saya yang jomblo. Sebenarnya 3 orang itu mereka itu nggak pacaran sih, cuman ada inceran gitu loh. Nah, rata-rata gunung yang jadiin alasan biar pamit sama ortu, dia jalan-jalan ke gunung gitu loh. Padahal mereka cuman mau pacaran gitu. Nah, terus ternyata ada yang nggak klop mereka itu. Dari yang pengen ngincer ini, ternyata silang-silang gitu loh. Nah, setelah itu 2 orang cowok-cowok ini pindah tempat. Nah, saya ikutlah itu. Bertiga pindah tempat di batu yang agak gede itu. Jadi batu kotak, terus sini bawahnya ini ada batu yang agak gede gitu. Nah, kita duduk di situ ambil ngopi, ngerokok gitu. Itu udah agak pagi nih, Mas ya? Iya, udah hampir subuh kayaknya. Iya. Tapi nggak kedengaran juga suara azan, tapi kayaknya dari roman-roman ini mataharinya itu udah kayak mau muncul gitu. Nah gitu. Nah, kita ngobrol bertiga tetap sama aja karena mungkin obrolan saya garing ya, jadi mereka berdua cuman nyuekin saya, tapi tetap karena saya saking ngocolnya gitu, maksudnya ya udah ikut iya nyambung terserah mereka mau ngobrolin apa, kita ikut gitu, yang penting ada temenin. Terus namanya juga saya di situ apa istilahnya ya, orang terasing ya kan, mereka udah satu kelompok tapi kan saya orang luar gitu, masuk belum lama kenal gitu loh, jadi mungkin mereka nganggep saya kayak diabaikan karena saya orang luar gitu. Nah, singkat cerita gini tentang Mbak Seli itu. Maaf Mbak Seli. Itu dari kita bertiga ngobrol, akhirnya ada memang dari awal kita nggak barengan, tapi kayaknya ada orang yang ngecamp di kejauhan gitu loh. Arahnya datang dari camp yang lain gitu. Naik ikut gabung, bawa cangkir juga dia, ngopi, ngobrol. Tapi kok perasaan saya aneh, karena dia jalan itu pun saya nggak lihat, istilahnya kalau saya ngitungin ya, orang jalan habis dari sini itu harusnya dari sini dulu, dari sini, kok tahu-tahu pas dia jalan gitu langsung deket gitu loh.
Itu tapi saya abaikan karena saya nggak pikiran aneh-aneh ya kalau di gunung gitu ya. iya, kalau di gunung di pendakian itu saya paling penakut soalnya, nggak suka hal-hal sing. Setelah Mbak Seli itu duduk, nah, teman saya yang dua itu balik badan dia, terus Mbak, tanya-tanya gitu, Mbak dari mana Mbak? Ya, artinya belum tahu dulu namanya Seli ya. Iya, belum tahu. Si mbaknya itu terus jawab, ini Mas dari Semarang. Nah, pas dia jawab gitu, denger logat suaranya itu saya udah langsung aneh gitu loh. Kok intonasinya kayak Gemeteran orang gitu. orang kayak aneh lah. Intonasinya saya denger itu kayak bukan dari habitat kita itu loh maksud saya. Oke. Nah, terus saya ambil cangkir, rokok 1 bungkus saya ambil, ini ya bro saya ambil. Saya mau pindah saya turun ke bawah, datengin yang cewek-cewek itu tadi, siapa tahu dia klop ngobrol sama saya. Nah setelah itu, kok belum tidur Mbak? Saya tanya sama Mbak yang di camp gitu. Belum tidur. Belum Mas, ini masih begadang, cuaca dingin gini, kalau buat tidur kayaknya bahaya gitu. Nah setelah kita ngobrol ya sambil bercanda gitu, saya nyalain rokok. Belum habis rokok, teman saya yang 2 orang tadi itu lari langsung turun ke tempat kita ngobrol gitu. Dia langsung tiduran gitu. Wah udah, apalah tangannya kena kopi lah, was dia tiduran gitu. Terus mbak-mbaknya terus, kenapa ya, kenapa? Terus belum bisa cerita itu yang 2 orang itu. Setelah udah mau terang lah, udah mau pagi datang gitu. Nah itu baru mereka berdua itu cerita, bangsat ini kamu, gopil bangsat kamu ninggalin kita berdua sama itu. Wah loh, kenapa emang itu mbak-mbak yang kemarin yang tadi malam datang. Iya, kenapa? Itu teman saya yang satu udah cuman guagap sama itu, terus yang satunya cerita, itu saya tanyain, mbaknya namanya siapa? Seli. Oh iya, kita ini. Terus setelah mereka jabatan, terus si Mbak Seli ini, kata teman saya itu cuman munggungin gitu loh. Posisi duduknya ngebelakangin. Jadi nggak lihat muka itu, jadi cuman ngulungin tangan gini aja. Nah itu teman saya masih kekeh tetap pengen ngakrapin si Mbak Seli, mungkin karena dia gagal sama yang cewek itu tadi tuh. Oke. Nah terus dia pengen cari tambah koneksi lah mungkin, biar bahas apalah terserah. Nah itu sih teman saya terus nanyain, mbaknya dari Semarang namanya Seli ya, terus udah lama di sini Mbak? 200 tahun dia bilang gitu. Si teman saya cerita 200 tahun? 20 tahun. Oh, 20 tahun dia di situ. Wah bercanda mbaknya, bercanda. Wah ngobrol mbak yang asik Mbak, masa kita dibelakangin terus gitu. Terus pas mbaknya nggak ngomong apa-apa gitu. Iya nggak ngomong apa-apa. Ngomong mbaknya bilang, Masnya nggak takut nanti kalau saya puter, saya lihat muka saya ini jelek. Terus teman saya terus tetap masih dengan nada logatnya katanya, nada candaannya gitu loh. Ngapain takut, kenal sama orang kok pakai pikiran takut atau apa. Terus akhirnya ya itu Pak puter badan, hancur bos. Wajahnya ini hancur, teman saya cerita itu wajahnya hancur. Sisi kirinya itu. Jadi nah itu terus teman saya yang 2 orang itu lari. Nggak sempat nyampein apa-apa mbaknya itu selain muter badan? Ini sebenarnya gini ya. Pas dari pikiran saya meninggalkan mereka berdua,
terus akhirnya nongkrong ke base camp itu, sebenarnya saya nggak kepikiran kalau Mbak E itu Setan itu lah ya. iya hantu gitu loh. Tapi memang pas saya pengen ninggalin kok saya rasa aneh gitu loh. Nah setelah itu habis pas di situ dia cuma cerita sampai di muka hancur gitu loh. Apa Mas yang ceritain? Enggak, nek si Mbak Selinya sama teman saya yang rekam itu, maksudnya yang nge-memori pas obrolan itu cuman sampai di situ. Tapi ini setelah jauh-jauh hari setelah lepas dari peristiwa itu, yang teman saya itu baru cerita kalau itu sebenarnya itu ini gimana ya, Ini ada yang nggak boleh diceritain kayaknya nih. dia itu udah meninggal di situ gitu loh. Tapi Jadi si Sel ini ini- berarti nyampein ke temennya Mas atau temennya Mas yang lain yang tahu tentang ini? Teman saya yang gagap pas kejadian itu, akhirnya kan dia tetap penasaran. Maksudnya penasaran, kok bisa ini peristiwa ini terjadi ke saya gitu loh. Nah terus dia cerita sama ini pendaki yang lebih senior lagi gitu loh. Nah itu kita pulang hari Minggu sore, berangkat Sabtu, pulang hari Minggu sore itu, terus hari Seninnya si teman saya yang gagap itu tadi, maksudnya dia nggak gagap, cuman pas ada kejadian dia jadi tiba-tiba gagap gitu, tiba-tiba nggak bisa bicara gitu. Nah dia cerita sama temennya yang itu, nah terus entah pakai mediator, mediasi maksudnya dimasukin ke roh gitu loh, atau si teman saya yang senior pendaki itu dia langsung ke tim SAR-nya Magelang gitu loh, buat itu Konfirmasi. iya konfirmasi sama menyisir area gitu loh. Nah singkat cerita sih, teman saya sing gagap itu tadi sama si tim SARE itu naik ke Magelang, terus survei di Sumbing, terus setelah ngobrol sama timnya sana, karena ini udah temen ini, jadi nggak perlu pakai birokrasi atau prosedur apa buat menyisir itu toh. Jadi mereka cuman jalan-jalan aja nih berempat, jalan-jalan terus ada jurang gitu di Pasar Setan, di bawahnya ini kan jurang. Ya turun ke bawah gitu nyari-nyari, akhirnya dapatlah tengkorak. Nah, ternyata beneran ini, tapi kan kita nggak tahu kalau itu sih Mbak Seli, soalnya udah nggak ada payudaranya kan tengkorak. Iya ya, tapi sininya hancur. Oh, tengkorak kepalanya rusak? Iya, ini tengkorak kepalanya itu udah ininya agak kayak lepas Pecah dari gitu. Berarti Gitu. maksudnya yang teman Mas yang gagap itu taruhlah si A lah namanya. Nah si A itu melihat, kan dia melihat waktu itu Mbak Selinya di malam itu ya, melihat kondisi hancur. Iya. Pada saat melihat tengkoraknya juga dia kan ikut. Iya bener ya, berarti bagian itu yang rusak gitu ya. Iya, iya yang mengkonfirmasi kalau kemungkinan ini itu sih teman saya yang gagap itu. Soalnya yang gagap itu kayaknya setelah peristiwa itu nggak ini kurang nyaman lah hidupnya. Oh, dari pas ngelihat Mbak Seli itu. Terus ini kenapa setelah curhat itu terus diajak ke sana itu, terus ke situ. Nah, pas saya pergi kemungkinan ada firasat seperti itu. Kan itu harus keluar duit sendiri ya. Terus nanti kalau saya harus diajak ke Magelang lagi, Repot lagi. oh iya. Mas, bentar. Kalau misalkan tadi ya teman-teman yang dari tim SAR, yang kita nggak bicara tim SAR-nya. Oh iya iya. Kita bicara Betul. teman Mas yang Iya. yang sudah lebih senior dan lebih lama lah berkecimpung di dunia pendakian itu, dan mungkin dia hatam akan Gunung Sumbing. Apakah dia juga memastikan bahwa kalau Mbak Seli nyampein tadi 20 tahun dia sudah di situ,
apakah ada data yang di cross check bahwa sekitar 20 tahun yang lalu ada perempuan yang hilang di situ? Nah itu tadi pas saya bilang karena temen nggak pakai birokrasi kan harusnya menguak kasus yang sudah 20 tahun. Itu kan bisa dibilang harus dengan tuntutan keluarga gitu loh. Nah itu kan kita harus nyari keluarganya. Kalau nyari keluarganya kan susah juga, wong keluarnya aja cuma nama SELJ tok, itu nggak ada yang lain. Nah itu karena saya bilang tadi ini karena temen. Nah itulah dia mereka dengan sukarela cuman jalan-jalan gitu. Akhirnya setelah ketemu itu kalau mau di apa ya namanya, kalau diberkaskan, kalau mau diurus ke bawah terus dilaporkan atau gimana, sebenarnya mereka punya datanya, tapi saya rasa apa ya kurang etis lah kalau diceritakan di sini ya, maksudnya kan akhirnya mereka yang nyasar nemu tengkoraknya itu kan ya, punya namanya. Jadi peristiwa yang 20 tahun yang lalu dari 99 20 tahun yang lalu itu ada berkasnya ada. Tapi tidak disampaikan ke keluarga akhirnya, maksudnya ke orang yang sempat mencari dan atau pihak keluarga menyatakan salah satu keluarganya hilang gitu. Nah itu yang berita yang saya nggak ngikutin, itu terus kelanjutannya gimana, yang jelas itu kan saya masih remaja banget gitu loh, tadi pikirannya kalau dari dulu, dari kecil sampai sekarang pun saya nggak merasa saya ini udah dewasa gitu loh, biarpun saya udah punya anak 2, udah kepala 4, tapi sampai sekarang otak saya itu nggak bisa untuk jalan-jalan kemana gitu. Jadi taunya cuman ngelihat kondisi saya harus gimana, itu pun saya harus gimana itu enggak. Dikebumikannya ya artinya tulang itu akhirnya dievakuasi sama teman-teman yang berempat orang itu ya, dibawa turun. Iya memang ada yang bawa bekal kain kafan gitu. Jadi langsung dibungkus terus ditaruh di situ. Dimakaminya di situ. Di situ. Tetap di situ. Di bawah situ. Hanya saja dibungkus kain kafan dulu terus digali tanah itu. Terus ya, lebih layak lah ya. Itu ada batu yang ditonjolin di situ, ya istilahnya dibilang nisan lah ya. Nah itu cuman diukir nama, satu nama tok, tanggal meninggalnya nggak tahu, ibunya siapa, bapaknya siapa nggak tahu, cuman ditaruh itu tok. Itu terus setelah itu saya naik lagi ke Sumbing, alhamdulillah nggak nemu ya. Dan udah nggak begitu menghiraukan cerita itu lagi gitu loh. Soalnya saya bilang cerita karena kita juga mohon maaf 99 nggak ada HP kamera ya kan. Iya, bawa tustel itu pun kalau di truk mungkin orang kosong. Kaya. Orang kaya yang punya tustel. Mas, teman Mas yang gagap itu sempat nggak menceritakan lagi pada saat dari mulai dia ketemu di gunung, kan Minggu turun, Senin Selasa merasa terganggu, akhirnya bercerita, akhirnya Rabu nyusur, ada kodok, akhirnya Rabu nyusur. Nah begitu dia sudah menemukan tulang belulangnya dari almarhum Sally, perasaan dia gimana Pak? Udah mulai agak tenang atau gimana? Nah itu dia, itu pas dia cerita sama temen yang akhirnya evakuasi itu. Sambil diminum? Iya. Itu dari situ katanya dia udah langsung merasa gini loh, dari kegelisahan menjadi penasaran itu loh. Nah pas penasaran itu katanya dia merasa punya energi buat ke sana lah. Nah setelah sampai sana, perasaan yang gelisah, yang bingung itu udah hilang langsung. Nah malamnya itu ketemu sama Mbak Sally itu, tapi katanya dia dalam mimpi. Dia cuman bilang gini, makasih Mas kemarin sudah mampir, terus ini istilahnya menyempurnakan mempertemukan saya sama apa ya namanya, pokoknya ketenangan abadi atau gimana gitu loh. Teman saya dalam mimpi itu Sally cerita tuh, berterima kasih ya. Nah malah habis itu penasarannya dia, petuk apa bodoh itu sih teman saya yang gagap itu, kok cantik.
Jadi muka hancurnya itu berubah jadi cantik gitu loh. Oke. Jadi nggak pakai muka yang sebelum dia jatuh. Setelah ditolong. Jadi mukanya masih muka sebelum dia jatuh atau kecelakaan kali ya. Tapi pernah dengar nggak apa maksudnya menyampaikan nggak alasan dia atau penyebab dia jatuh? Nah itu meninggal? Setelah peristiwa-peristiwa itu ya naik lagi ke Sumbing, nemulah ada orang yang ngopleh, maksudnya cerita gitu loh. Kalau dulu sini ada yang meninggal karena dia bercanda sama temen-temennya. Bercanda, bahasa saya kegojekan gitu loh. Bercanda terlaluan. Iya, sambil di gunung tapi teriak-teriak gitu loh. Terus, nah itu dia terlepas, terus jatuh ke jurang itu. Pas jatuhnya itu kemungkinan dia kena kepala ya. Nah terus kenapa nggak dicariin kan saya tanya gitu. Terus orang yang bercerita itu terus, wah jurangnya dalam gitu, mau nyariin gimana ya, lapor ada tim kan di bawah. Terus wah pokoknya banyak wah-wahnya gitu loh. Ya, malah saya jadi kepikiran tuh sama yang cerita tadi itu, jangan-jangan itu teman-teman kamu. Ya, karena artinya juga pada saat ditemukan tahun 99 dan Mbak Sally itu bilang 20 tahun yang lalu, artinya masih di tahun 79 apa ya? 69, 7. Iya, 79 kemungkinan media informasi nggak sekencang sekarang ya. Dan belum ada registrasi atau apapun yang terlalu jelimet ya, mungkin ya. Iya. Naik gunung aja gitu jadinya. Kalau setahu saya pas pengalaman saya naik 99 itu pun kita nggak dimintain KTP kok. Nggak dimintain kartu pelajar atau apa gitu. Pamit kok petugas ya. Iya, izin aja sama petugas. Iya, petugasnya pun sepengalaman saya loh, tapi banyak cerita dari teman-teman ada dijaga ketat gitu. Tapi sepengalaman saya setiap daki itu nggak ada petugas yang dia standby membarikade atau apa gitu, nggak. Kita mungut Edelweiss saja aman sampai bawah. Oh iya, dulu masih tahun 99 tuh saya masih ngambilin Edelweiss juga, taruh di dompet. Karena nggak ngerti. Nggak boleh sebenarnya kan. Iya, dulu belum live apalah itu. Dulu belum ada maksudnya pelajaran sampai ke situ belum ada. Nah, kalau ini setelah peristiwa Mbak Sally itu saya ndaki sama beberapa teman sih, tapi kita 3 orang ini memang apes. Saya itu kalau di Sumbing 3 orang, ketika 3 orang itu memang apes. Jadi saya lain cerita itu ndaki di Sumbing, saya cuma dapat rombongan 3 orang itu nyasar di Puncak Buntu. Nah terus kita turun lagi-lagi Pasar Watu itu, kita ngecamp di Pasar Watu. Kok teman saya yang 2 orang itu loh aneh bin ajaib gitu, nyebai itu ngutipin bunga Edelweiss, bukan terima metik tok, dicabut sampai akar-akarnya, terus pas sampai daerah yang landai baru dimasukin tas. Katanya buat mantan pacarnya, katanya buat nembak cewek gitu. Kayaknya orang yang masih ingat ini memorinya, yang 2 orang pekok ini. Ya, nanti di share videonya. Oke, siap. Mas, biar tanggung jawab. Balik ke ini. Sebentar Mas, saya mau ini yang pekok ini tadi. Setelah 3 orang ini kita bosen loh metikin Edelweiss, kita mau turun, lupa jalan Mas. Jalan yang dari awal kita lalui, kita bertiga ini sampai mau berkelahi. Saya baca surat dari akhir, tetap masih bingung, nggak tahu. Padahal itu tempat yang kita laluin, jalan yang kita laluin pas kita naik. Ketutup atau ya? Kayaknya kalau ketutup enggak sih, cuman fatalnya itu tadi loh, pas mereka mencabutin, nah itu lagi pikiran saya udah merasa ini salah. 3 orang bos lupa jalan semua. Jalan yang kita laluin itu serasa ini jalan baru, sampai kita orang bertiga ini bergaduh mau berkelahi ngomongin jalan mana yang benar. Akhirnya saya cuman duduk terus udah nunggu bentar, nanti semoga aja ada petunjuk yang lain. Ternyata beneran ada bapak-bapak lewat bawa kayu. Saya stop, pak, kita mau base camp. Jalannya kemana? Oh bingung loh Mas. Oh jalannya cuman setapak ini tok. Enggak, kita bingung. Ya udah ngikutin.
Ayo Pak, kita ngikutin di belakang. Selang 5 menit nggak ada, 3 menit bapaknya udah hilang. Oh gitu. Jadi pas kita turun itu kan lari, bapaknya itu enak banget, dia bawa kayu gitu karena mungkin rumahnya daerah sana ya. Kita jalan sambil megang lutut, sakit loh ndaki. Itu kita jalan terus akhirnya ngikutin bapaknya yang lari. Bapaknya lari enak banget kayak Ninja Hattori gitu, lompat kiri, lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan. Kita ngikutin lama-lama letih juga tuh, capek. Kita pas pengen berhenti nggak bisa berhenti kalau nggak jatuhin tubuh. Akhirnya kita jatuh, terus bapaknya udah hilang. Jah, bangsat ini, terus gimana lagi jalan? Ya udah kita ngikutin jejaknya bapaknya, kayak tadi kayaknya turunnya ke bawah. Kita ngikutin ini terus sampai pohon bambu itu, wah baru tenang. Oke, di situ. Monggo. Berarti artinya ya mungkin bisa jadi karena kesalahan mencabut edelweiss itu ya. Jelas salah itu. Dan terima kasih Mbah Sumbing, ini salahnya cuman diingetin sama bingungnya jalan, tapi akhirnya ketemu juga. Ini balik ke Sally, Mas. Iya. Ada obrolan nggak sebelumnya pada saat kalau ada yang seperti itu, dia seolah-olah memunculkan dirinya untuk memberi isyarat bahwa dia masih ada di situ, artinya secara jasad. Karena gini Mas, di cerita aku tuh ada, udah tak upload, nanti tak dikasih di deskripsi link videonya. Ini cerita tentang Merapi. Cerita tentang Merapi, aku lupa dia naik tahun berapa, cuman yang jelas mereka naik berempat di Sambil berokok ya? monggo di Watu Gubuk, Watu Gajah, di Watu Gajah. Oh, berarti lewat Selo ya? Iya, lewat Selo, lewatnya Selo. Ketemu anak muda pokoknya, anak sekolah lah gitu. Megang kayu lagi mainan tanah sambil nunjukin ke arah lewat Watu Gajah, lewat tepian Watu Gajah. Cuman setengahnya temen itu kan jurang. Cuman ditanya itu namanya siapa, dia nggak jawab, cuman nunjukin arah gitu tuh. Ya mereka akhirnya cuek kan, ngelewatin dengan santai mereka. Udah di atas tuh ya adalah kejadian-kejadian, cuman aku nggak bahas itunya. Turun, nah sampai New Selo, sampai base camp, ada salah satu temen yang dari berempat itu ada foto, lah itu foto bukannya yang kemarin kita lihat. Nah, akhirnya yang empat-empatnya oh iya itu foto yang kemarin. Akhirnya ditanya sama orang base camp, Mas itu siapa? Ditanya, oh itu namanya Sabar Hadi Wijaya. Jadi Sabar Hadi Wijaya itu adalah korban meninggal jatuh di Watu Gajah di tahun 1997 kalau nggak salah, 97 atau 99 gitu, aku lupa. Nah, Mas saya ketemu di Watu Gajah kayak gitu. Oh iya itu ditemuin di sana. Di Watu Gajah ditemuin di sana. Jadi, nah terus itu ceritanya nyambung Mas sama cerita tetanggaku. Nah ini ternyata pada begitu video gitu upload, tetanggaku telepon, Mas Awe itu ceritaku, kata gitu. Ceritanya Mas gimana? Namanya Mas Amin. Akhirnya Mas Amin ke tempatku, ke rumah, bercerita. Jadi Mas Amin tuh waktu di Solo, SMK 5 Solo kalau nggak salah, SMK 5 Solo. Mereka naik beberapa orang, 6 atau 9 orang lah gitu. Nah salah satu temennya jatuh ke jurang, teman-teman yang lainnya nyusul ke bawah ke jurang, cuman nggak bisa mengevakuasi. Nah akhirnya Mas Sabar Hadi Wijaya ini yang naik sendirian karena dia paling senior. Naik sendirian niatnya mau ngasih tahu tim SAR di bawah, tim lah ngasih tahu orang base camp. Turun nggak balik-balik 2 hari. Ternyata ada tim evakuasi nyari, ketemu tuh anak-anak yang pada di bawah jurang, dievakuasi. Pulang, mereka sampai rumah, sekolah, begitu upacara, kepala sekolahnya nyampein. Kepala sekolahnya nyampein bahwa ada salah satu teman kalian yang meninggal di gunung Merapi, namanya Sabar Hadi Wijaya. Teman-temannya pada kaget, loh bukannya Mas Sabar udah pulang duluan? Enggak. Jadi ternyata beliau tuh, Mas Sabar ini nggak pernah nyampe base camp Mas. Jatuh di Watu Kotak. Jadi pokoknya diketemuin setelah beberapa hari sama orang base camp itu, nyangkut di jurang Watu Kotak.
Itu tahun 97 apa 99, saya lupa tahunnya. Cuman nanti tak kasih link videonya. Oh, siap. Jadi artinya kalau ketemu yang begitu biasanya menunjukkan bahwa mereka mungkin meninggal di situ tapi jasadnya masih di situ dan pengen disempurnakan mungkin dari sisi pemakaman atau ya menggali, membuat paling kubur lah, sih, membuat secara kubur, manusiawi. tulangnya itu dikubur gitu. Itu sih Mas. Ada kemungkinan begitu sih kalau menurut Mas. Nah, inilah yang saya suka dari channel sampean. Sampean itu kayak bikin channel cuman nggak diupload aja yang sisi sampean yang menderita harus merangkak-rangkak ke gunung gitu loh. Sebenarnya sampean ini channelnya sosial eksperimen dengan cara masih ya kan. Kalau yang lain kan bagi-bagi duit, sampean itu bukan dibilang menyelamatkan arwah yang penasaran atau gimana, tapi kan adalah caranya Masnya gitu. Soalnya saya juga pernah dengar gini-gini, ya juga pernah ngaji ya. Iya. Kalau sosok yang meninggalnya istilahnya nggak sempurna itu rohnya ya akan berubah jadi gitu, kayak misalnya kecelakaan. Nah itu sebenarnya mereka ya itu butuh disempurnakan. Sebenarnya saya juga masih belajar tentang hal seperti itu. Soalnya mending paham sekarang daripada besok setelah dikucir gitu loh. Kalau udah dipocong kan mau nggak mau kita harus dipahamkan, tapi kan latarawunal jahim, pas kita dipahamkan, pas kita harus menyesali keadaan yang nggak bisa kita rubah. Ya, betul. Artinya kan kita kan ya hidup lah ya Mas ya. Mau hidup kan nggak bisa stagnan, kita ngerasa cukup, ngerasa pinter kan nggak. Iya. Kan tetap harus bertanya, maksudnya kelak begini, begini bagaimana, kelak begini bagaimana. Iya. Nah, tahapan yang kayak begini yang ceritanya Mas Goben bilang ini, ya saya kan banyak ngobrol juga sama orang. Iya. Dan beberapa kali mengalami, dan saya pikir itu sih Mas, kalau kita menemui sosok mungkin yang sampai dia menyebut nama, sampai dia menyebut nama ataupun dia tidak menyebut nama tapi kan menunjukkan satu isyarat arah, artinya mereka itu masih di situ dan pengen dibantu. Kejadian lagi satu lagi, itu ceritanya di villa daerah Bogor. Sama, itu perempuan terus. Sampai dia nyurupin apalah gitu. Cuma minta apa Mas? Dikuburin. Bukan dikuburin malah, dibuatkan kuburan. Cuman itu toh. Akhirnya dilewat mediasi. Dimasukin, sama orang pintar dimasukin, terus ditanya maunya apa. Akhirnya mereka ngomong, saya pengennya ini dibuatkan makam. Ya walau Mas, artinya itu kan hanya sebatas syariat ya. Iya. Orang percaya atau tidak ya mangga gitu kan, sesuai dengan kepercayaannya. Iya. Tapi kan bukan kita menuruti apa kemauan setan, tidak. Iya. Tapi kalau kita sebagai manusia pun pasti berpikir kan Mas, pada saat ada kucing mati tanpa kita diminta untuk menguburkan kucing itu, pasti kita berpikiran pengen menguburkan kucing itu dengan layak. Itu kucing loh Mas. Apalagi manusia. Misalkan manusia udah meninggal, busuk sampai jadi tulang. Terus ada tengkoraknya di situ, masa sih kita tega, ya mending dikuburin, kan gitu aja sih Mas. Gitu. Mau Mas, pembahasannya jadi agak lebar nggak apa-apa ya? Oh aman. Ini kan Mas ngobrol. Iya. Kondisinya biar jelas gitu. Kenapa sih orang jadi kayak gini? Gitu. Saya pun malah terima kasih ketemu Bang Awe. Maksudnya gini, kenapa dari dulu saya nggak sadar kalau hal-hal seperti itu sebenarnya sandi buat perjalanan hidup kita gitu loh. Maksudnya kan ya itu tadi, setelah jasad udah nggak bisa kepake kan mereka jadi roh. Ya sebenarnya roh urusan yang Maha Kuasa. Tapi kalau di pelajaran yang saya pernah dapat, kalau itu peristiwa terjadi di kita, itu berarti menjadi amal ibadah kita, tergantung kitanya mau ngamalin atau enggak gitu loh, mau ngibadahin atau enggak gitu loh. Betul. Nah, bicara mau mengamalkan atau tidak, ada satu case lagi. Case ceritaku yang lama, ceritanya temanku dulunya, namanya adalah nama temanku dulu satu tim sama aku. Dia menemukan sosok perempuan di Gunung Lawu. Dia ketemu di situ, dia mengajari bikin surat. Malamnya masih ngobrol, paginya hilang.
dicari-cari ternyata dia ketemu ada sosok lagi tiduran, kelihatannya pakai baju lapangan, pakai baju gunung. Diangkat pakai kayu, ternyata mukanya rusak. Mukanya rusak, udah jadi mayat, tapi tangannya masih megang surat, masih megang kertas. Diambil lah kertas itu. Diambil kertasnya, sangat mengagetkan bahwa kertas itu adalah surat yang ditulis tadi malam. Bayangin, ya kan? Nah, akhirnya si berdasarkan surat itu dia meyakini bahwa si sosok perempuan ini adalah yang tadi malam itu bukan manusia, entah itu korin, entah itu apapun lah. Saya nggak mau menyalahkan korin lagi. Ada yang lagi-lagi korin misalnya. Ini sebutannya terserah teman-teman lah. Apapun itu namanya, tapi yang jelas itu adalah bentuk perwujudannya lah gitu. Akhirnya dari informasi yang didapat dari obrolan tadi malam, letak rumahnya di daerah mana, daerah Malang kalau nggak salah. Akhirnya dia turun langsung ke daerah Malang. Daerah Malang menyampaikan bahwa dia pokoknya nyari rumahnya si cewek ini, ketemu kakaknya. Ketemu kakaknya, terus ngasih tahu bahwa saya ketemu adiknya, ini surat ini. Akhirnya tetap kakaknya itu nggak mau terima, karena menurut kakaknya gara-gara adiknya itulah ibunya atau bapaknya gitu meninggal, saking stresnya atau gimana gitu. Nah, akhirnya dia namanya si temanku ini nggak bisa, si EP ini nggak bisa kesana lagi karena keluarga intinya tidak memberikan izin untuk mengevakuasi itu. Ya sudah, sama dia ditinggal. Artinya dari mulai yang tadi pembahasan amalan, Mas, maksudnya ya mau itu diamalkan, itu dikuburkan secara layak atau tidak, itu pilihannya mereka. Artinya posisi itu di tangan keluarganya. Akhirnya keluarganya nggak mau tahu, lu biarin aja gitu. Akhirnya ditinggal. Nah, kalau begitu mungkin saja si jasad perempuan itu masih di situ, dan mungkin juga jinnya atau apapun itu yang mungkin masih ikut menjelma segala macam, sampai benar-benar ada orang yang bisa yang ngangkat kayak dia, mungkin Mbak Sally tadi. Kayak Mbak Sally tadi. Mungkin ya. Mungkin. Sampai kapanpun. Sekarang kejadiannya mungkin Mbak Sally udah 20 tahun dan mungkin udah 20 tahun dia begitu ke pendaki. Cuman nggak ada yang ngeh. Temen Mas mungkin ngeh yang gagap itu. Rezekinya. Artinya kan gitu. Artinya rezeki. Menurut saya tetap rezeki itu. Rezekinya dia untuk bisa mengamalkan. Betul. Gitu, Mas. Itu. Kita punya ilmu juga, kalau tidak bisa diamalkan juga percuma kan gitu. Gitu sih. Kalau menurutku lebih ke arah itu gitu. Ini sebenarnya pendapatku, Mas. Bukan pendapat Ustadz atau siapa. Ini hanya bodohnya si Awe lah kalau berpikir gini gitu aja. Bodohnya Awe ini mikirnya gini gitu. Ya kalau menurut teman-teman lu salah, We. Ya teman-teman ya silakanlah dengan pemikirannya sendiri. Ini sebenarnya kalau menurut saya pegangan buat saya juga sih. Saya kan penakut orangnya, sama teman-teman yang lihat juga sebenarnya pegangan dari Bang Awe ini. Jadi kalau ngelihat sesuatu, misalnya itu makhluk astral ya, entah itu pocongan lah, entah kunti, sebenarnya pakai logika lah. Harusnya kalau pocongan kan, wong dia dikubur aja udah dibuka talinya. Harusnya kalau dia ngeliatin kan posisi mori itu kain kafannya kan buat selimut, kan gitu kan. Gini, kalau ngelihat si sosok yang nunjuk arah gitu, dia minta disempurnakan, itu harusnya ada pembenaran. Tapi harus dari saya loh, ini bukan harus dari apalah, cuman dari saya dok. Kalau seandainya itu benar, kan keren banget. Berarti kan bener sampean sosmed experience gitu loh, sosial eksperimen gitu kan. Masalah pergoiban. Masalah. Ya iyalah pergoiban. Ya karena dunia kan memang tercipta juga emang ada dunia goibnya kan. Kayak kita nggak boleh memungkiri itu karena betul. Di Quran pun ada. Gitu, bahwa dunia itu ada. Kalau di Quran yang saya pengen ungkap itu yang tentang babi ayi ala irobikum atu katiban itu loh. Yang tentang wahai jin dan manusia. Nah, kan di situ disebut jin dan manusia. Nikmat Tuhan manakah, itu kan harusnya kita saling interaksi buat bahu membahu beribadah, maksudnya bukan bahu membahu ngurusi urusan dunia terus kamu kalau pengen, kan ada gitu kalau di
Jawa di Jogja sini pun ada. Kalau misalnya yang meninggal apa terus itu malah si jasadnya dipotong, terus kalau kamu pengen sempurna, perkayalah saya dulu, nanti nih kepalamu saya balikkan ke sana gitu kan, ada gitu. Tapi kalau Bang Awe kan malah enggak, malah kalau ada roh yang nunjukin itu, nah itu sebenarnya kalau bisa yang lawu itu di Ya, aku soalnya aku nggak tahu tempatnya, nggak tahu lokasinya, nggak tahu. wah iya. Dan kalaupun tahu juga tetap harus ke keluarga kan. Kalau misalkan izinnya oke ya, baru lapor segala macam. Harusnya sih gitu ya. itu video itu udah hampir 3 juta viewer loh. Ya mungkin ya harusnya ada yang tahu lah, harusnya ada yang, dan kayaknya juga ada yang paham itu dari alma mater mana. Karena jelas sih, kalau nggak salah dari universitas di daerah Malang. Gitu. Pokoknya gitu Mas. Kalau saya sih lebih berpikir kalau ngeliat pocongan, lihat kuntilanak, lihat apa itu sih adalah bentukan dari imajinasi kita aja. Iya, kalau orang Jawa sini bilang itep nempel. Jadi kalau kita kedip, nah, suka ada banyak teman saya yang bilang, ini ada ini, lewat. Ayo kalau kita kedipnya banyak, ayo banyak yang lewat. Apalagi kalau pas kita misalnya lambung lagi bermasalah atau habis makan apa, kita merem masih, iya ini terasa. itu yang aneh, menurut saya aneh. Harusnya kalau sesuatu yang lain, kalau yang dibilang jin gitu ya, itu ya nyata gini, bisa disentuh, bisa kita dengar, kita lihat gitu loh. Karena kan bentuknya energi ya Mas ya. Semakin besar dia energinya ya mungkin dia jadi bisa berapa sih? Kalau energi gitu. itu bahasa dari paranormal. Oh iya. Kalau bahasa dari saya pernah ngobrol, ya nggak ngobrol nih, pernah baca-baca, itu sebenarnya bukan energi, nasib. Nasib, karena kenapa saya bilang nasib? Soalnya orang yang bisa berinteraksi dari itu, misalnya nasibnya nggak baik, kemungkinan jantung dia. Karena saya pernah itu lihat ibu saya itu ada 3. Nah, itu dibacain apa, dilempar kursi juga nggak pergi. Nggak pergi, tetap nggak pergi. Terus dia bisanya hilang karena kita sadar salahnya di mana, harus gimana. Terus setelah itu barulah itu ujian itu hilang gitu loh. Jadi kalau apa ya, aneh lah kalau kurang takut. Ini saya ya takut ya, penakut saya ini, penakut. Takut itu wajar Mas. Yang nggak wajar itu kita mengekspresikan takut berlebihan. Wah itu iya. Jadi makanya orang ada ini lagi-lagi menurutku gitu. Ada yang nggak ada lah setan yang bisa bunuh manusia Mas. Tapi manusia itu meninggal karena refleksinya mereka yang terlalu berlebihan, reaksi mereka terlalu berlebihan akan ketakutan. Pada saat mereka takut, mereka berbuat sesuatu yang berlebihan, entah itu lari tanpa kontrol, entah itu pokoknya segala macam, akhirnya dia jatuh, kebentur segala macam, akhirnya meninggal. Tapi kalau sampai ngebunuh gitu ya nggak ada sih, nggak ada kasusnya Mas. Nggak ada. Ya ada di TV lah, di film. Ada di film, di film. Cuman kalau realnya nggak ada. Makanya kita takut wajar Mas. Artinya kita dikagetin manusia pun lagi gitu. Gitu kan kaget. Realnya itu setan budek, terus apa itu loh yang bikin orang jadi nggak konsen. Terus dengar suara kereta aja nggak bisa, tahu-tahu kelindes. Ya artinya kan dia hanya mengganggu kan, sesuai dengan job desk-nya mereka. Setan punya job desk. Loh, ya punya Mas. Iya. Artinya betul. Emang dia diciptakan untuk mengganggu manusia kan. Kalau itu saya juga udah katam satu buku. Setan itu beranak pinak. Nah, yang tugasnya lebih cepat gitu kan. Yang lebih sedih lagi itu setan itu dia ngupgrade terus. Kepinterannya betul. Lah, apalah, jauh di atas kita. Memang bener, soalnya apa, setan itu ada yang tugas ini menggoda orang pembaca Al-Quran, ada yang tugasnya menggoda. Dahulu kala saya berpikir menggoda itu kayak di film, kita lagi baca ini setan nongol, gitu enggak. Ternyata enggak, dia menggoda lewat pikiran. Jadi
dia menggodanya gini, kamu baca ini nanti kamu kaya, lo laki-laki dunia. Iya itu banyak itu. Cuman saya salutnya sama Bang Awi ini loh, sosial eksperimen yang out of the box gitu loh. Out of the box. Iya, out of the box karena rata-rata orang sosial eksperimen itu ya itu ngasih duit di pengemis lah, terus Ini cuman ngobrol-ngobrol aja Mas. Iya. Ngobrol. Tapi kerennya lagi itu nggak pakai apa latar apalah video apalah dikit-dikit pas Bang Awe jalan gitu kan harusnya kita ngobrol ada videonya gitu loh kan jadi apa yang nonton kayak lihat wow ini bener ya itu mungkin karena keikhlasannya Bang Awe ya jadi itu terserah jadi mau gimana terserah ya soalnya kan kalau misalkan itu ya Mas apa namanya yang tadi Mas bilang ada video perjalanan segala macam itu kan bukan penggambaran yang sebenarnya ya. Iya. Artinya ya, bukan dokumentasi lah. Ya ilustrasi kan, bukan dokumentasi yang sebenarnya pada saat kita membicarakan case-nya ini. Artinya kalau misalkan kita lagi ngobrol ini terus saya menggambarkan video ilustrasi, saya mengarahkan orang ke pembenaran bahwa di lokasi ini saya berjalan terjadi. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi biarin teman-teman berimajinasi lokasinya seperti ini. Kalaupun nggak bisa berimajinasi ya sudah, memang batasannya sampai situ. Gitu sih. Jadi maksudnya kalau saya mah udah ya gitu aja, memang begini. Jadi punten teman-teman bukannya. Ditambah saya gaptek Mas. Ya nggak bisa download cari ilustrasi yang bagus, masang efek-efek itu nggak bisa. Jadi tapi sebenarnya ini juga termasuk ilustrasi loh. Gondrong kan ilustrasi itu. Kalau di daerah saya ini Jogja rata-rata gondrong itu identik dengan kualitas dan prestasi. Kebanyakan gitu. Iya, saya sering kok dicibir sama teman-teman. Prestasimu apa ya kok nggak gondrong? Rata-rata kalau polisi itu kalau udah gondrong mah gitu. Berarti udah banyak kasus yang dipecahin lah apalah. Kalau saya prestasi apa cuman ngopleh gitu. Maksudnya banyak bicara, banyak bacot gitu. Nggak apa-apalah. Ya teman-teman, gua ngobrol sama Mas Gobil seru banget. Sorry kalau emang banyak yang melenceng, banyak yang melebar, tapi tetap obrolan basicnya adalah sosok Mbak Sally itu kenapa bisa nongol dan akhirnya dikeluarin. Dan nyangkutnya, connectingnya sama beberapa case cerita yang ada di Sama Adventure. Nyambung banget dan akhirnya bukannya belajar ya tapi mencoba menggali ternyata hal-hal ini connect ke sini connect ke sini ternyata mereka tuh ngasih isyarat atau apa dan saya bertanya kan ya saya punya guru juga akhirnya gimana ini gimana ya akhirnya diarahin tetap kalau cuman basicnya buku basicnya membaca basicnya melihat dan menonton tanpa ada pengarahan dari orang yang betul takutnya salah. Iya. Jadi saya lebih sering kalau ngobrol saya ambil beberapa dari beberapa itulah yang saya coba pertanyakan. Mana sih Mak yang paling logis, mana sih Mak yang paling benar. Ya udah akhirnya ya nggak ada yang paling benar. Iya. Karena bicara benar, bicara salah itu kan hanya asumsi kamu. Ya benar itu ya itulah gitu kan. Iya. Yang punya Allah kamu mah cuma benar juga. Bukan benar yang kamu itu pembenaran. Iya. Artinya kalau misalkan benar menurut saya kan belum tentu benar menurut Mas Gobil. Iya betul. Belum tentu benar menurut agama. Iya betul. Belum tentu benar menurut negara. Betul. Nah kalau benar hanya dari salah satu 4 poin itu ya pembenaran aja lah. Nah saya mau nambahin Bang yang ini masalah tentang ketemu astral. Terus saya tadi kan bilang dibacain apapun nggak mempan gitu loh. Nah cuman saya ngasih saran ya tetap kalau misalnya ketemu itu tetap bacalah sebisanya karena manusia itu hanya bisa berpasrah sebenarnya. Kalau usaha pun sebenarnya bukan usaha manusia karena dia bisa, tapi karena sultan toh, karena keinginannya Allah yang mau bahwa kamu bisa itu tetap Allah ya kan. Jadi kan takutnya soalnya ada juga yang setan bisa berbuat seperti itu setan. Nah kalau kita bacakan kalau yang namanya setan beneran tetap takut. Tapi kalau itu memang karena ketentuan dari Yang Maha Kuasa ketika kita bacakan
Dia lebih jago. mental. Iya, malah kadang kita baru baca bismillah dia udah Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Udah lebih dulu ya. Iya. Ya, soalnya kenapa lagi-lagi karena mereka upgrade secara ilmu pengetahuan Iya. lebih cepat dibanding manusia. Ya itulah manusia, sempurnanya manusia tetap masih ada kekurangan di mata Allah SWT. Iya, betul. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton channel Samawa Adventure, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share video-video dari Samawa Adventure. Terima kasih juga yang nggak henti-hentinya ngedukung ekspedisi 30 gunung 30 juz dari Samawa Adventure. Mudah-mudahan selesai di tahun ini juga di bulan November deadline-nya, dan beberapa gunung yang mungkin saja jauh jangkauannya dari saya bisa terwujud. Entah dari mana, dari apapun basicnya, mudah-mudahan terlaksana lah Mas Gobil. Terima kasih banyak. Siap. Semoga lancar-lancar angkringannya dan Amin. saya sering-sering nongkrong di mie ayam. Oke, Oke. siap. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.